Ini adalah Timor Leste. Negara ini memang kecil, tapi dihiasi dengan penuh kisah. Pertama-tama, aku tahu sebenarnya nama negaranya adalah Timor Leste. Tetapi tolong diingat, kata Timor berasal dari Indonesia Melayu untuk timur. Jadi, apabila kamu bilangnya dengan cara itu, nama negaranya berarti Timur Timur. Tetapi apabila kamu ingin formal, gunakan dengan bahasa asli Tetum untuk Timor Leste. Timor Loro'se, yang berarti matahari yang terbit dari timur. Lalu bagaimana kondisi Timor Leste jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Oke, pertama-tama Timor Timur berada di Asia Tenggara yang terletak di bagian timur dari pulau terbesar dan tertimur Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, yaitu Timor, yang dimana pulau ini dibagi dengan Indonesia terletak di pertemuan antara Laut Banda, Safu, dan Timor, yang sangat dekat dengan pantai utara Australia, sehingga Timor Timur satu-satunya negara Asia yang keseluruhannya terletak berada di bawah garis khatulistiwa. Selain bagian timur, mereka juga menempati distrik ekonomi Oekusi yang merupakan eksklave yang dikelilingi oleh Indonesia. Negara ini juga terdiri dari Pulau Atauro dan Jako. Negara ini dibagi menjadi 13 distrik dengan ibu kota dan pelabuhan terbesarnya Dili di sisi timur laut. Kembali ke Oekusi, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa Timor Leste terpisah seperti ini dan kenapa mereka punya eksklave? Kenapa hanya bagian timur? Kenapa mereka tidak menguasai seluruh pulaunya timur? Bukankah hal itu lebih mudah? Jika ditarik sejarahnya lebih jauh lagi, Timor Leste awalnya adalah wilayah koloni Portugis yang setelah ditinggalkan oleh penjajahnya karena faktor konflik dalam negeri. Pantai Makassar, ibu kota dari kota Madya Oekusi, tempat di mana pertama kalinya Portugis mendarat pada tahun 1515. Pada tahun 1556, sekelompok biarawan Ordo Dominikan mendirikan pusat misionaris mereka di desa Livau, beberapa kilometer dari pantai Makassar. Saat itu, wilayah tersebut masih dipimpin oleh kerajaan lokal, meski mulai terpengaruh oleh para pedagang barat, seperti bangsa Portugis dan Belanda melalui kongsi dagang VOC. Karena ambisi memonopoli perdagangan di Nusantara, pada tahun 1613, Belanda melalui kongsi dagang VOC merebut pelabuhan Kupang di sisi barat Pulau Timor, tepat di mana pemukiman Portugis berada. Meskipun Portugis sendiri telah mengklaim Pulau Timor sebagai milik mereka, sejak 1520, Belanda melalui VOC bersikeras untuk menguatkan pengaruhnya di Timor Barat. Hal ini memaksa para pemukim Portugis berpindah ke wilayah bagian timur dan menetapkan pusat koloni mereka di Oekusi. Pasca runtuhnya VOC pada tahun 1799, kekuasaan atas Hindia Belanda dialihkan langsung kepada kerajaan Belanda. Hal itu membuat Pulau Timor terbagi menjadi dua bagian. Pada tahun 1914, pembagian perbatasan antara Pulau Timor, bagian timur dan barat, akhirnya secara resmi dapat diselesaikan. Setelah sebelumnya melakukan perjanjian perbatasan antar kedua negara tahun 1859, serta diratifikasi ulang pada tahun 1893. Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menguasai wilayah Nusantara selama beberapa tahun, termasuk wilayah Timor Leste. Indonesia yang akhirnya berhasil merdeka pasca Perang Dunia Kedua tahun 1945 menyatakan bahwa semua bekas wilayah jajahan Belanda akan menjadi bagian dari Indonesia. Dan karena Timor Leste kala itu bukan jajahan Belanda, maka Indonesia tidak menyentuh wilayah tersebut selama beberapa dekade. Setelah terjadinya revolusi dalam negeri Portugis, tahun 1974, Portugis secara efektif meninggalkan wilayah koloninya di Pulau Timur dan membiarkan konflik perang saudara terjadi berlarut-larut antara partai-partai politik di wilayah tersebut. Karena adanya dorongan serta dukungan oleh negara barat akan penyebaran paham komunis di wilayah Timor Leste, membuat militer Indonesia kemudian melancarkan invasi ke Timor Leste pada bulan Desember 1975.
partai-partai Timor Leste pro kemerdekaan kala itu yang kalah kuat akhirnya tersingkir. Dan Indonesia mendeklarasikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada 17 Juli 1976. Pasca runtuhnya Orde Baru, gelombang separatisme di Timor Leste yang telah berlangsung selama beberapa dekade sebelumnya akhirnya memuncak. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002, setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang kala itu menyatakan bahwa 78,5% suara masyarakat memilih merdeka daripada mendapatkan status otonomi khusus dari Indonesia. Dan Indonesia resmi melepas Timor Timur sebagai provinsinya. Dili, ibu kota sekaligus kota terbesar di Timor Leste, yang terletak di pesisir utara Pulau Timor sekaligus sebagai pusat budaya dan perdagangan, ada sekitar 234.000 warga Timor Leste tinggal di kota ini, dan kamu bisa melihat Pulau Atauro dari sini. Negara ini punya 8 bandara komersil utama yang kebanyakan melayani penerbangan antara Australia, Indonesia, dan Singapura. Walaupun Dili memiliki pelabuhan laut yang indah, tidak ada kapal pesiar internasional yang singgah di seluruh penjuru negeri. Hanya kapal barang dan perahu wisata pribadi yang boleh masuk. Timor Leste dan Filipina adalah 2 negara dengan mayoritas Kristen di Asia Tenggara. Gereja katedral yang dapat ditemukan di mana-mana dan dapat ditemukan banyak arsitektur peninggalan Portugis. Ada juga Cristo Rei, patung Yesus Kristus di atas bukit dan menghadap lautan yang dibangun di ketinggian 90 mdpl di atas Bukit Tanjung Fatukama, bagian timur kota Dili. Yang menarik ialah patung ini adalah hadiah dari mantan Presiden Indonesia, Presiden Soeharto, sebagai hadiah ulang tahun ke-20 integrasi Timor Timur ke Indonesia, yang menghabiskan dana sebesar 5 miliar rupiah. Walaupun Timor Timur dan Timor Barat berbeda pemerintahan, namun kehidupan warga di sana hampir sama dalam berbagai hal. Kita akan bicara lebih lanjut tentang daerahnya Timor Timur memang pernah mengalami tahun penuh konflik, tapi keindahan tropis Asia Tenggaranya senantiasa abadi. Pertama-tama, negara ini kebanyakan pegunungan dengan rantai pegunungan Tatamailau atau Ramelau berjajar sepanjang wilayahnya dari pantai sampai perbatasan puncak tertingginya. Gunung Tatamailau terletak di selatan Dili, tentu saja terletak hanya beberapa derajat dari Khatulistiwa, membuatnya memiliki iklim tropis yang mendukung keanekaragaman flora dan fauna. Hutan-hutan yang juga kaya akan semak dan rerumputan yang terbanyak dapat ditemukan di area konservasi Taman Nasional Nino Koni Santana, lokasi yang cocok untuk para turis dengan titik-titik pendakian yang indah. Dan ada juga Danau Ira Lalaro, sebuah danau air tawar yang berlokasi di Mehara, subdistrik Tutuala, munisipalitas Lautam. Danau ini merupakan yang terbesar di Timor Leste dan juga di seluruh Pulau Timor. Di sini juga rumah bagi beberapa spesies mamalia, burung dan reptil. Contohnya tikus Timor yang hampir punah, kakatua jambul kuning, merpati hijau Timor, reticulated piton, dan kuskus. Penebangan hutan untuk ladang pertanian menjadi masalah terbesar dari dulu. Ditambah lagi pulau ini sering terkena gempa, badai, dan tsunami. Tetapi syukur di sini tidak ada gunung api. Secara ekonomi, Timor Timur berjuang dengan susah payah. Mereka berada di peringkat bawah PDB dan mereka punya pangsa pasar yang sangat bergantung dari kopi, minyak, dan cendana. Sejak merdeka, pendapatannya sebagian besar dari minyak dan membuat negara ini mendapat gelar dari IMF sebagai negara yang paling bergantung dengan minyak. Akan tetapi, ini hal yang aneh karena letak tambang minyaknya di celah timur yang menjadi rebutan dengan Australia. Timor Leste masih saja menjadi negara miskin meski memiliki sumur minyak. Hanya saja sumur minyak tersebut diberikan ke negara lain untuk dikuras. Bahkan 2 tahun lagi diprediksi akan mengering. Ladang itu kini dioperasikan oleh perusahaan Australia, Santos Limited Company, dan diprediksi berhenti berproduksi pada 2023. Kopi
menjadi komoditas utama di sini. Umumnya diekspor kering, organik, dan tidak dibakar. Sekitar 46.000 kebun kopi terdapat di negara ini dan mempekerjakan 1/5 warganya. Kebanyakan orang bertahan hidup dengan pertanian subsisten, di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga, yang tantangannya cukup berat, mengingat Timur Timur sendiri mempunyai musim kelaparan. Orang Malaka punya makanan tradisional, namanya akabilan, terbuat dari bahan dasar serat pohon gewang atau gebang dan dipotong lalu dibelah kecil-kecil. Setelah itu dijemur sampai kering, baru ditumbuk, dicampur dengan kelapa yang sudah diparut, lalu diolah dengan cara dibakar di atas tungku. Kasih sedikit gula untuk memberi rasa manis. Makanan ini dijual 4 lempengnya Rp5.000. Makanan lainnya ada roti paun, karna asada, kaldeirada, selada, koto, ikan bakar dan ketupat, ikan saboko, batar nurak, batar daan, tukir, akar, aimanas, pasal denata, tapai, feijoada, dan bibingka. Masyarakat Timur Timur dipengaruhi oleh Portugis sehingga kamu dapat menemukan bahan-bahan seperti jagung dan daging babi di dalam masakannya. Walaupun begitu, masakan Timur Timur sebenarnya begitu lezat, tidak seperti pulau-pulau sekitarnya. Perlu diingat, kebanyakan pulau Indonesia di sekitar Timur Timur berpenduduk Muslim, jadi kamu sulit menemukan makanan dari olahan babi. Mereka menambahkan kekhasan pulau mereka seperti asam, kelapa, dan rempah kapsikum, atau lada dan semacamnya. Ini seperti bercampurnya penduduk asli dan gaya Portugis dengan sentuhan Asia Tenggara seperti penduduknya. Pertama-tama, negara ini memiliki 1,3 juta penduduk dan satu-satunya negara berbahasa Portugis di Asia jika kita tidak memasukkan Makau. Secara etnis, hal ini menjadi sulit untuk mendapat jumlah yang tepat karena negeri ini tidak terlalu menonjolkan identitas sosial di sensus mereka. Hampir seluruh penduduk adalah keturunan Austronesia yang umumnya bercampur dengan bangsa Melayu, keturunan Polinesia. Populasi Timur Timur sebenarnya mempunyai akar yang dekat dengan orang aborigin di Australia dan Papua Nugini daripada kepulauan Indonesia yang lain. Tambahkan lagi dengan nenek moyang dari Portugis. Walaupun begitu, suku dan kelompok masyarakat yang berbeda juga tinggal di sini. Kelompok terbesar menurut perhitungan yang terbaik adalah kelompok Tetum sekitar 10%, Mambai 8%, Tukude, Galoli dan Kema masing-masing 5%, dan sisanya adalah suku-suku lain yang lebih kecil dengan sedikit populasi bangsa Eropa, dan 1% Portugis atau Hakka Cina. Sekali lagi, angka-angka itu hanyalah perkiraan, dan mungkin tidak akurat, karena mereka pun tidak punya data yang pasti. Nah, begitulah rumitnya. Negeri ini memiliki 2 bahasa resmi, Portugis dan Tetum. Bahasa asli yang juga memiliki berbagai dialek, tetapi ada sekitar 30 bahasa regional dan dialek yang digunakan di seluruh penjuru negeri sampai sekarang. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kerja, sedangkan bahasa Inggris baru saja dimulai, melihat betapa besar potensi bisnis yang dimiliki pengguna bahasa Inggris. Timur Timur menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang, tapi mereka juga punya koin centavo mereka sendiri, tetapi koin ini sebenarnya dibuat di Portugal. Secara budaya, Timur Timur seperti campuran antara penduduk asli, Portugis, dan pengaruh Indo-Melayu. Kamu dapat melihat ritual penduduk asli, pakaian, tarian, dan kriya yang unik dimiliki rakyat Timur. Oke. Sekarang mari bicara tentang Timor Barat. Rakyat Timor Barat memiliki banyak kesamaan, tapi ada sebab yang membuat mereka memilih tetap di Indonesia. Pertama, seperti Timor Timur, seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, kebanyakan beragama Katolik. Walaupun sama-sama Katolik, Timor Barat berbicara bahasa Indonesia, dan kebanyakan berasal dari suku berbahasa Uap Meto atau bahasa Dawan, atau juga disebut bahasa Atoni, yang berbeda dari masyarakat lainnya di pulau ini. Ditambah indeks ekonomi yang lebih tinggilah, sebagian alasan Timor Barat tidak pernah bergabung dengan Timur Timur,
Sebagai negara tunggal timur, uang dan bahasa adalah hal yang terkuat. Walaupun begitu, dua sisi dari pulau tetap memiliki cara menjalin kerjasama, seperti yang mereka lakukan dengan negara lain. Timor Timur memang baru saja merdeka, tetapi mereka tidaklah sendiri. Pertama-tama mereka menjalin hubungan dengan negara berbahasa Portugis lainnya, Brazil. Walaupun jauh di sana, senang untuk bertemu sesekali. Walaupun ada drama masa lalu, Indonesia masih menjalin bisnis yang baik dengan Timor Timur. Produk tembakau olahan menjadi komoditas ekspor dengan nilai tertinggi menuju Timor Leste. Indonesia juga ingin mendukung pengembangan sumber daya manusia Timor Leste melalui program kerjasama teknis di berbagai sektor. Kawan terbaik mereka tentu saja Portugal. Dan secara mengejutkan, Mozambik Portugal masih menjalin hubungan dengan Timor Timur. Walaupun sudah pergi sejak tahun 70-an, dan sekarang Portugal menampung beberapa warga Timur dan sebaliknya. Portugis dan Timor Mozambik seperti teman dekat ketika mereka sama-sama jajahan. Dan negara lusofon atau berbahasa Portugis Afrika paling dekat yang berbagi budaya dan ikatan selama berabad-abad. Banyak pemimpin politik yang hidup di pengasingan di Mozambik, terutama Presiden Jose Ramos Horta dan mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri. Timor Timur atau Timor Leste atau Timor Lorose masih memegang erat akar Portugisnya dan berhasil membuktikan bahwa terkadang budaya sendiri itu cukup untuk berdiri dan menonjolkan diri. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini, semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua.